Kak Popi. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi ini ya Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami boleh beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, walaupun melalui Zoom meeting ya Tuhan. Sebentar kami mau sharing firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan mengambil alih, Roh Kudus mengambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan akhirnya ya Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba secara pribadi, hati pikiran hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, dari pikiran dan hati hamba itu perkataan dari Engkau Tuhan. Perkataan firman-Mu saja yang keluar ya Tuhan. Yang mengajarkan kami, yang menegur kami, yang mengingatkan kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang hadir pagi ini Tuhan, biar hati-hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Ketika benih firman-Mu ditaburkan, biar firman-Mu itu boleh jatuh di hati kami yang subur, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, pagi ini firman-Mu ini adalah ini yang kami butuhkan Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan yang akan mencuri firman-Mu ya Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa si iblis untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati alat-alat yang kami pakai Tuhan, handphone, laptop, Tuhan, wifi, internet, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi apapun, semua berjalan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini ke dalam tangan Engkau, dan biar Engkau saja yang berkarya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan pagi ini kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya terdengar ya? Kalau Bobi kedengaran suara saya? Terdengar. Bagus. Oke. Saya tadi pakai handsfree, sekarang saya lepas handsfree. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya oleh Ibu Gembala, oleh Pak Wi juga, dan buat rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Pada dasarnya posisi saya kan sebenarnya hari ini kan hanya gembala sel, tapi bisa dipercayakan untuk sharing firman. Terima kasih buat kesempatannya. Dan pagi ini saya juga melihat ada teman-teman saya yang datang nih. Siapa nih? Ada Ko Wiwi, ada Pak Gito, ada Ko Edwin. Thank you udah bisa hadir. Saya jadi agak gugup nih. Oh, ada Ci Esther juga. Halo, ada Koko Heri juga, Pak Heri. Thank you udah bisa hadir. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman. Jadi sekali lagi suatu kesempatan yang luar biasa yang diberikan buat saya, suatu kehormatan. Jadi begini, karena memang pada dasarnya saya masih belajar dan saya sharing, jadi saya pikir begini. Jadi mungkin nanti ketika ada penyampaian saya, nanti Bapak Ibu teman-teman boleh catat, karena kita di hari Selasa, Rebo, dan Kamis, nah kita boleh sharing di sana. Kalau ibadah raya sifatnya hanya monolog, nanti kalau di hari Selasa, Rebo, Kamis, kita ada komsel di sana. Nanti kita bisa bahas, ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu teman-teman mungkin dari pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini yang mungkin nggak ngerti atau mungkin bingung, nah boleh dicatat, nanti kita boleh sharingkan di hari Selasa, Rebo, Kamis. Betul kan ya? Bu Rosita, Bu Papi, Bu Indri ya, ada hari Selasa, Rebo, Kamis, kita boleh sharing firman di situ. Jadi pagi ini jujur agak sedikit gugup nih hari ini saya malah nih. Jadi pagi ini saya mau sharing tentang firman Tuhan. Jadi kalau tema tahunan kita itu kan judulnya Tuhan adalah kekuatanku. Kalau subtemanya firman Tuhan adalah sumber kekuatanku. Dan tema pagi ini firman Tuhan adalah pedang roh. Wow. Firman Tuhan adalah pedang roh. Nah, sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, pagi ini apa yang saya mau sampaikan hasil dari perdomaan saya secara pribadi. Jadi kalau mungkin nanti ada yang sedikit agak menurut Bapak Ibu kayaknya nggak kayak gitu ya, nanti boleh kita tambahin di hari Selasa, Rebo, dan Kamis. Jadi ada dua ayat yang diberikan buat saya, yaitu Efesus 6 ayat 17 dan Kisah Para Rasul ayat 4, Ibrani 4 ayat 12. Jadi saya mulai dulu ya. Apa itu pedang roh, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena temanya adalah firman Tuhan adalah pedang roh. Pak Wi juga bilang sama saya, ayo kalau bisa jelaskan apa pedang roh. Saya bilang, wah ini mah
tugas PR-nya berat banget nih. Jadi secara perenungan saya secara pribadi, pedang roh merupakan salah satu perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi setelah saya pribadi merenung, Bapak Ibu Saudara sekalian, pedang roh itu yang pertama yang saya simpulkan secara pribadi, pedang roh itu merupakan salah satu perlengkapan rohani atau salah satu perlengkapan senjata Allah. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah dengar dari Ibu Rosita, beliau bicara tentang 7 perlengkapan senjata rohani gitu kan. Dan salah satunya itu pedang roh. Nah, kita tahu itu dalam Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau saya menyimpulkan pedang roh itu bicara tentang apa? Pedang roh merupakan salah satu perlengkapan rohani atau salah satu perlengkapan senjata Allah. Nah, yang saya tulis ini gini, pedang roh merupakan salah satu senjata perlengkapan Allah yang kita gunakan saat kita mengalami peperangan melawan apa? Melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintahan-pemerintahan. Jadi kesimpulan saya yang pertama, pedang roh itu adalah salah satu perlengkapan rohani atau salah satu perlengkapan senjata Allah. Ini kesimpulan saya yang pertama. Jadi memang jujur saya nggak membahas Efesus 6 ayat 17 ini, nggak membahas terlalu banyak, tapi yang saya mau fokuskan di poin keduanya. Yang poin kedua, pedang roh adalah firman Allah yang hidup dan kuat. Jadi kalau yang pertama, pedang roh adalah bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, pedang roh bicara adalah firman Allah yang hidup dan kuat. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ulang. Sebab firman Allah kuat dan hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi sekali lagi jujur Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Wi minta saya sharing firman waktu itu, kalau nggak salah hari Sinca, saya telepon dia, saya mau ngomong Yong Hipacoy, kok tiba-tiba dia bilang, Bud, siapin waktu loh, kamu mau dikasih tugas buat sharing firman Tuhan. Wow, saya agak kaget juga gitu kan. Kok luar biasa banget gitu kan, maksudnya ini kesempatan yang luar biasa. Nah memang itu ada beberapa tema yang saya mau ambil. Sebenarnya saya mau main aman, jujur saya mau main aman. Saya pikir nanti saya mau ngomong tanggal 27 lah, bicara tentang firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini saya ngomong jujur apa adanya. Tapi ketika saya bilang, oke Om, nanti ya saya jawab ya, saya merenung dulu gitu kan. Nah ketika dalam tahap perenungan, nah ini saya juga ngomong sama beberapa teman saya gitu, ada Pak Gito, ada Ko Hengki, ada Pak Chandra. Saya ngomong sama mereka, ini nih Pak Wi kasih saya tugas nih buat saya sharing firman, kira-kira apa ya temanya ya. Saya kasih unjuk mereka tuh, yang tanggal bulan Februari apa-apa aja gitu kan. Terus si Ko Hengki bilang, Bud, wah ini kalau ngomong tentang pedang roh bagus nih. Wah, kalau saya bilang, Ko Hengki, lu dalam hati saya, buset deh ngomong pedang roh gitu kan. Ini mah sesuatu, jujur ketika Bu Rosita ngomong waktu tanggal 2 minggu lalu tentang pedang roh, saya sempat terlintas, ini mah kelas berat punya nih, maksudnya susah banget itu untuk diterjemahkan. Cuman si Ko Hengki bilang, coba dong jelasin, coba yuk renungkin, siapa tahu kita mau dengar nih, kita mau diberkati. Oh ya udah, saya pikir ya udahlah, bukan terpaksa, saya pikir oke, saya ambil itu kan. Terus besokannya saya bilang, oke Om, saya coba ambil di tanggal 13 hari ini. Nah, ini akhirnya ini yang saya dapatkan. Yang poin kedua, pedang roh adalah firman Allah yang hidup dan kuat. Apa sih? Nah, ini yang saya mau bahas Bapak Ibu teman-teman, yang saya mau bagikan buat kita pagi ini. Firman Allah hidup dan kuat. Apa sih yang kenapa disebut pedang roh sehingga akhirnya dibilang firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, ini yang pagi ini saya mau bicarakan
pagi ini yang saya mau bagikan. Ada 3 poin yang saya mau bagikan pagi ini. Jadi sekali lagi dalam perenungan saya terus merenungi apa yang hari ini mau saya bagikan. Yang pertama yang saya dapatkan, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi kita tahu dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi karena firman Allah itu adalah Allah sendiri yang sanggup menuntun dan membimbing kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Saya ulangi. Firman Allah adalah Allah sendiri yang sanggup menuntun dan membimbing kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi ketika saya merenungkan tentang apa sih arti dari firman Allah yang hidup dan kuat, Tuhan kasih hikmat buat saya gini. Firman Allah itu adalah Allah sendiri loh. Yang sanggup dia menuntun kita, membimbing kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, tiba-tiba ketika saya lagi merenungkan itu, ayat muncul, Bapak Ibu sekalian. Saya ingat Mazmur 119 ayat 10 bilang gini kan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ketika saya lagi merenungkan ini, tiba-tiba ayat itu muncul. Itu kan Daud yang ngomong seperti itu kan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan seketika itu juga tiba-tiba saya ingat perkataan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benar. Jadi ketika saya lagi merenung apa sih arti dari firman Allah hidup dan kuat itu, jadi Tuhan kasih pengertian buat saya. Yang pertama, firman Allah itu adalah Allah sendiri yang sanggup menuntun dan membimbing kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, gaya hidup 4M nih, gaya hidup 4M harus sudah menjadi 4M itu harusnya sudah menjadi gaya hidup kita. Nah, hari-hari ini saya bersyukur atau gerakan membaca Alkitab, dan buat saya itu sesuatu yang baik. Baca firman. Yang nggak tahu tanya, yang dapat sesuatu tulis di WA group. Dan buat saya itu luar biasa. Jadi 4M itu yang buat saya ini memikirkan firman, membicarakan firman, mendeklarasikan firman, bahkan menyanyikan firman itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena itu dia yang tadi saya bilang, karena ternyata firman Allah itulah yang sanggup menuntun hidup kita, membimbing kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Jadi tanpa kita merenungkan, tanpa kita baca, tanpa kita mikir, tanpa kita membicarakan firman, saya mau bilang, kita nggak akan pernah punya tuntunan hidup, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak akan pernah bisa hidup ketika kita nggak ada tuntunan. Jadi makanya itu kan Daud bilang kan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sudah jelas. Dengan demikian ketika ada terang, ada pelita, itu yang menuntun jalan hidup kita. Sebentar. Jujur, hari ini sebenarnya saya agak sedikit, sebenarnya lagi flu batuk juga, jadi suara agak serak-serak. Saya minum dulu ya, Bapak Ibu, sebentar ya. Jadi pertanyaan gini, kapan kita tahu bahwa firman Tuhan itu sedang menuntun dan membimbing kita? Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Tuhan kasih itu, impresi itu, saya nanya, Tuhan kapan kita tahu nih kalau firman itu sedang menuntun saya, bimbing saya? Ada satu kejadian yang luar biasa gini, Bapak Ibu. Saya mau kesaksian sedikit. Jadi berapa waktu yang lalu ketika Pak Wis itu hari Selasa ya, hari Selasa saya dikasih tugas. Nah ini memang saya selalu begitu, saya selalu renung terus. Nah dalam perenungan saya, dalam perenungan saya tiba-tiba saya punya pikiran, bukan dalam perenungan, di hari-hari saya lagi merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba ada satu pikiran negatif di pikiran saya. Itu ada pikiran kotor dalam pikiran saya harus ngomong jujur. Itu ada pikiran yang nggak benar lah, pikiran maksiat kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nongol. I don't understand, nggak ngerti gitu. Ada tiba-tiba pikiran, saya nggak berfantasi, enggak. Saya nggak juga nggak suka percabulan, nggak juga. Saya nggak seling, nggak juga. Tapi itu ada aja tiba-tiba di otak saya, tong. Itu ada berapa kali gitu. Nah oke, selesai itu, saya pikir itu hanya lewat kan. Hanya lewat. Dan yang luar biasa, hari Minggu pagi kan saya ada ikut ibadah pagi tuh jam 5 pagi sama
sama BR ya, sama itu sih semuanya punya Abalov. Tapi saya ikut di sana tiap pagi jam 5 pagi saya bangun. Nah pas saya baru join masuk gitu, kebetulan saat itu saya telat. Pak Beni ngomong begini, kita harus tinggalkan pornografi. Wah, percabulan, buset. Saya baru masuk tuh, tiba-tiba saya dengar ngomongan itu lagi. Ini saya lagi mikir, Tuhan maksudnya apa ya? Maksudnya kok kemarin gue lagi seolah-olah saya lagi mikirin hal-hal yang negatif, tiba-tiba hari ini seolah-olah dipertegas lagi nih gitu kan. Kita harus jauhi. Oke, selesai lah. Saya pikir itu kan hanya lewat itu jujur itu udah 2 kali. Itu saya tahu ini ada warning, ini ada sesuatu yang salah atau mungkin saya lagi mau bilang Tuhan lagi pengen ajarin saya sesuatu gitu. Oke. Selesai habis Zoom itu udah nggak masalah. Nah, ini yang aneh lagi. Hari Minggu itu kan saya malamnya ada kulkasi, ada Zoom meeting juga nih. Nanti malam masih ada. Saya WA Pak Gito ada nih datangnya. Saya WA Pak Gito, nanti malam kita sharing ya. Saya bilang, Pak Gito pimpin sharing. Saya bilang, terus dia kasih ayat. Dia kasih ayat 1 Korintus 16 ayat 13. Tapi tahu nggak Bapak Ibu teman-teman, yang saya baca itu 1 Korintus 6 ayat 13. Saya kok ya tahu, saya cuma lihat ternyata temanya apa? Nasihat untuk percabulan, buset ya, saya bilang. Ini serem banget ya, padahal saya cuma mau bilang begini, itu baru ada nyantel di otak gua doang, di otak saya, dan saya nggak lagi berbuat. Tuh kayaknya bukan intimasi. Firman Tuhan tuh datang ingetin terus. Dan di titik itu saya belum sadar ternyata saya miskomunikasi dengan Pak Gito. Malamnya ketika saya Zoom meeting, Pak Gito baru ngomong, Pak Budi sama saya ada miskomunikasi nih. Orang saya kasihnya 1 Korintus 16 ayat 13, kenapa dia kasihnya 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20? Saya mau ngomong gini, di titik itu saya sadar. Saya ngerti, saya paham gitu. Jadi di titik itu saya baru tahu, ternyata ketika firman Tuhan lagi berbicara berulang-ulang kali sama saya, ketika dia lagi ngomong sama saya gitu, di titik itulah saya lagi mau bilang, firman Tuhan itu sedang menuntun hidup kita. Di titik itulah Tuhan sedang membimbing kita, membimbing saya secara pribadi. Ayo, jangan sampai otak ngeres itu ada lagi. Ayo, jangan sampai otak nggak benar ada lagi. Di titik itu pas saya dengar Pak Gito bilang miskomunikasi, saya baca lagi WA dia. Saya bilang, waduh, Masya Allah. Berarti memang saya nggak tahu apakah mata saya yang dibutakan, saya nggak ngerti. Tapi satu hal, rema yang saya dapat ketika saya dalam tahap perenungan ini, saya dapat itu. Jadi ternyata ketika firman itu datang berulang kali sama kita, ketika tanpa kita sadar ini, ada kejadian demi kejadian, terus firman Tuhan datang berulang kali nih. Misalnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Itu sebenarnya pada dasarnya Tuhan itu lagi ngajarin kita, dia lagi nuntun kita, bimbing kita. Kenapa? Supaya kita hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terus apa yang saya lakukan malam itu, saya langsung bilang gini. Tuhan terima kasih. Terus saya langsung confess. Saya langsung deklarasikan. Karena pada saat di 1 Korintus 6 ayat 20 itu dibilang gini kan, tubuhku ini bait Allah, aku telah dibeli tunai dan dibayar lunas. Saat itu juga saya deklarasi, saya bilang, pikiran kotor, pikiran nggak benar keluar dari pikiran saya. Terus saya bilang gini, hidup tubuhku adalah bait kudus, bait roh Allah, dan pergi dari hidup saya. Dan saya mau ngomong gini nih, ini seminggu udah berlalu, dan dari seminggu itu nggak ada lagi tuh. Ini mungkin aneh, tapi saya pikir ini mungkin Bapak Ibu mungkin bilang ini mengada-ngada, tapi saya mau bilang ini saya nggak mungkin sumpah ya. Tapi saya bilang inilah kekuatan dari firman Tuhan. Dia menuntun kita, membimbing kita, tapi dengan catatan ya kita mau dengar sekali lagi. Itu yang saya rasain. Jadi ketika saya bilang, wih, firman Allah hidup dan kuat, Tuhan bilang begini, firman Allah adalah Allah sendiri yang menuntun hidup saya, membimbing hidup saya untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman, dan itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya bilang, wah, saya cuma bilang thank you Tuhan. Jadi pesan yang pertama saya mau bilang begini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada firman yang datang sama kita, berulang kali, entah itu apapun, entah itu dari firman yang kita dengar, mungkin dari istri, dari suami, dari teman, dengar khotbah, dari dimanapun, ketika firman datang dan berulang kali, mari cek introspeksi diri kita, cek koreksi diri kita, ada yang salah atau enggak nih? Karena di titik itu saya percaya Tuhan itu sedang lagi menuntun kita
Tuhan sedang lagi membimbing kita supaya kita hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang pertama. Itu yang pertama saya dapatkan. Jadi kenapa firman Allah itu hidup dan kuat? Jadi yang pertama, firman Allah itu Allah sendiri yang menuntun dan membimbing kita untuk hidup tetap dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, cuma ada 3 poin Bapak Ibu teman-teman. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Artinya apa? Jadi sekali lagi saya bilang, ini hasil perenungan saya. Jadi ketika saya lagi mulai merenung, firman Tuhan itu kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Artinya apa yang saya dapatkan? Ternyata firman Allah itu sanggup dan bisa melawan, bahkan mengalahkan tipu daya dan godaan si iblis. Ini dalam tahap perenungan saya jadi. Jadi ketika saya lagi merenung, apa sih maksud dari lebih tajam dari pedang bermata 2? Selama ini saya pikir itu, jujur ya, saya pikir pedang bermata 2 itu kan diterjemahkan nusuk sana. Ternyata ketika saya pribadi merenungkan secara pribadi, saya dapatnya lain, Bapak Ibu Saudara teman-teman. Ternyata bicara pedang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun adalah firman Tuhan itu sanggup bahkan bisa melawan dan mengalahkan serangan dari tipu daya iblis. Jadi kita tahu ya, kalau bicara pedang bermata 2 itu, jadi sisi kanan kirinya itu tajam dua-duanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau tentara yang perang itu, kalau dia punya pedangnya bermata 2, dia sekali sabet atau menghunus pedangnya itu, jadi kanan kiri itu musuh kena. Orang yang punya kalau kita pakai satu pedang yang satu mata saja yang tajam, paling kan satu mata saja. Jadi yang sebelah sini tumpul kan, jadi nggak bisa kanan kiri itu nggak bisa sabet. Nah, firman Tuhan ini lebih tajam dari itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika iblis mulai menyerang kita, ketika iblis mulai menggoda kita, mengintimidasi kita untuk berbuat dosa, lawan pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saya teringat ketika saya lagi ngerenung ini, saya teringat waktu Tuhan Yesus, ini kita tahu semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus waktu dicoba iblis, kita tahu semua. Kita tahu semua Tuhan Yesus dibawa iblis untuk dicobai di padang gurun. Ada 3 pencobaan. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan lawan itu pakai firman semua. Tuhan lawan itu pakai firman semua. Iblis bilang gini, "Hei, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti." Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus bilang gini, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku." Ada 3 pencobaan, tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus lawan pakai firman. Dan ketika firman itu kita keluarkan, kita lawan pakai firman, akhirnya apa Bapak Yesus? Iblis lari, iblis kabur. Iblis lari, iblis kabur. Jadi poin kedua yang saya dapatkan, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, yaitu firman Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Mari kita pakai Bapak Yesus. Ketika ada serangan si iblis, ada godaan si iblis, ada intimidasi si iblis dalam bentuk apapun, kita lawan, kita deklarasikan. Saya punya kesaksian lagi. Jujur ini setiap ini ada kesaksiannya. Jadi gini. Jadi memasuki tahun 2022 ini saya punya komitmen begini sama Tuhan secara pribadi. Tuhan, saya tahun 2022 ini mau belajar mulai mengandalkan Tuhan. Saya mulai belajar untuk mempercayai Tuhan. Karena jujur, tahun-tahun sebelumnya, saya punya krisis kepercayaan tentang Tuhan, terutama tentang masalah keuangan. Karena memang saya harus bilang, saya mau belajar mempercayai Tuhan lah. Kayak gitu kan. Oke, itu memasuki tahun 2022. Ketika ngomong gitu, nggak semuanya smooth, Bapak Ibu sekalian. Semua jalannya nggak lancar seperti yang saya pingin, enggak. Itu batu terjal banyak karena ini masalah keuangan. Artinya saya mau bilang ini, saya masih di titik besar pasak daripada tiang. Tapi oke, saya nggak bahas itunya. Tapi di satu titik beberapa waktu yang lalu, saya punya karena saya besar pasak daripada tiang, saya punya kewajiban yang belum saya bayar. Waktu itu saya belum bayar kosan ini, saya belum bayar kosan,
Saya mau beli gula waktu itu buat saya dagang, saya ada uang, cuman uangnya nggak mencukupi gitu kan. Nah, biasanya kalau di titik itu tuh, kalau sebelum-belumnya, dan memang ini datang serangan itu kan, yang Pak RW udah nagih kan, ayo Bot, mana nih uang kosan. Saya bilang ya nanti ya, saya bilang nanti minggu Senin saya bilang gitu kan, saya pada belum ada uangnya, saya jawabnya nanti ya. Nah, serangan itu mulai datang Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian. Saya punya uang berapa ratus ribu, serangan itu mulai datang. Ya udahlah, saya mulai ini kan masih ada uang sedikit, beli. Nah, dulu kan saya suka beli koin gitu kan, suka jual koin dari game-game gitu kan. Memang itu bukan judi, tapi mungkin itu agak semi judi juga gitu kan. Saya suka begitu untuk menghasilkan uang tambahan kayak gitu kan, walaupun sebenarnya itu nggak baik. Tapi karena saya tahu masukin tahun 2002 ini saya udah punya komitmen itu, dan hari ini pun saya dapat tugas dari Pak Wi tentang pedang roh, dan yang saya pahami pun bahwasannya firman Tuhan itu sanggup melawan si jahat, si iblis, itu serangan datang buat saya. Saya di posisi bukan terpuruk, kesulitan, tiba-tiba ada pemikiran seperti itu tuh. Ayolah, udahlah beli aja kan, beli nanti bisa jual, bisa main lagi gitu kan. Siapa tahu kan nanti bisa tutupin. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat firman Tuhan datang sama saya. Kita punya perkataan itu punya kuasa. Saya ingat itu. Itu waktu itu saya hari Selasa hadir, walaupun sebenarnya saya dengar selintas, tapi saya tahu itu perkataan kita punya kuasa. Saya ucapkan, saya bilang begini, Tuhan, saya punya kesulitan bla 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 bla. Saya serahkan sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan cukupkan semua itu. Itu malam. Waktu itu saya pergi beli bakso buat anak saya kalau nggak salah sih. Udah selesai. Intimidasi iblis itu hilang, selesai. Tapi ya udah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian selanjutnya? Besok itu benar-benar saya nggak ngerti ya. Entah itu nggak ngerti. Tiba-tiba besokannya ada transfer masuk. Saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah ngomong sebelumnya, kecuali karena saya udah ngalamin baru saya ngomong. Sebelumnya saya nggak pernah cerita. Tiba-tiba ada uang masuk. Memang itu dari mama saya. Saya tanya, Mak, ini ngapain sih adik saya yang transfer? Buat apa? Ini dari mama, buat apa? Katanya buat bayar kosan lo. Saya cuma bilang begini, wih, gila ya. Sebentar. Saya cuma melihat begini ya. Itu serangan datang, terus saya cuma bilang gini, saya percaya kuasa ada kuasa dalam perkataan saya. Dan ternyata Tuhan itu buktikan gitu kan. Nggak seberapa banyak. Cuman ternyata memang sanggup bayar kosan itu, Bapak Ibu teman-teman. Dan saya mau bilang begini, itu yang saya bilang. Firman Allah itu kuat dan hidup seperti itu. Dia sanggup melawan bahkan mengalahkan tipu daya iblis. Jadi pagi ini yang pesan yang kedua yang saya mau sampaikan gini. Ketika mulai ada serangan iblis, mengintimidasi kita, menyerang kita dalam hal apapun nih. Saya mau bilang firman Tuhan itu luar biasa. Ada 365 kali bilang jangan takut, jangan khawatir. Belum lagi ada yang bilang jangan khawatir, jangan takut. Terus ada yang lagi bilang apa ya? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, deklarasikan Bapak Ibu teman-teman. Perkatakan itu, dan saya mau bilang iblis lari. Pencobaan itu lari. Bahkan bukan cuma itu doang, kita menang di situ. Saya ngomong begini karena memang saya ngalamin, dan memang ini hal kecil, tapi saya percaya ke depan hal-hal besar pasti menanti hidup saya. Artinya bukan begini, bukan sesuatu yang gimana, enggak. Tapi saya percaya, itu dia. Jadi artinya poin kedua yang ingin saya mau sampaikan, ketika mulai ada serangan iblis. Ketika mulai ada intimidasi iblis, pakai firman Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Pakai firman Tuhan itu untuk mengalahkan dia. Untuk lawan dia. Kita nggak kuat lah kalau pakai kekuatan kita sendiri. Jangan ngandelin teman, jangan ngandelin siapapun, jangan ngandelin manusia. Saya mau bilang, kita akan kecewa. Tapi coba andalkan firman. Pakai firman. Perkatakan firman. Maka itu tadi saya bilang, deklarasikan firman. Dan lihat, kita akan merasakan bahwa di situ Tuhan nyata dan Tuhan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin terakhir.
Poin ketiga. Mana dia nih? Tunggu, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi poin ketiga ini yang saya dapatkan ketika dia menusuk amat dalam ini, dia firman Tuhan lagi bilang begini sama saya ya, sekali lagi. Ketika firman Tuhan datang, kalau yang pertama dia itu menuntun kita, membimbing kita, yang kedua kita gunakan untuk melawan kita, yang ketiga ini, firman Tuhan itu sanggup menegur kita, mengingatkan kita waktu kita mau berbuat dosa. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau melakukan dosa, firman Tuhan datang, itu tegurannya, ingatannya itu menusuk amat dalam, menyakitkan hati kita. Betul. Membuat kita pahit, betul. Membuat kita menangis, betul. Membuat kita meraung, betul. Jadi Ibrani mengibaratkannya seperti menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Nah, jiwa dan roh ini saya coba kupas sedikit ya dengan pengertian saya, Bapak Ibu sekalian. Memisahkan jiwa dan roh, Bapak Ibu sekalian. Jiwa yang dalam perenungan saya, jiwa itu tempatnya perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita, dan keinginan kita. Itu jiwa. Menurut saya secara pribadi, itu tempatnya Roh Kudus bertakhta. Roh Kudus bertakhta itu adanya di roh kita. Kalau ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan, keinginan, itu adanya di jiwa. Dan tubuh kita nih ngikutin, tubuh kita menurut saya ngikutin jiwa apa roh. Nah, umumnya, saya mau bilang gini, harusnya roh itu lebih kuat dari jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Harusnya roh kita itu lebih kuat. Kenapa? Karena ketika roh kuat, berarti Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Nah, tapi masalahnya seringkali terjadi, jiwa kita nih yang lebih kuat nih. Jiwa kita yang kuat. Karena jiwa itu kan tempat kehendak. Tempat ada kehendak, ada perasaan, ada kemauan, ada keinginan. Nah, di situ pusatnya peperangan rohani, peperangan roh, peperangan di situ pusatnya, karena disitulah tempatnya kita jatuh dalam dosa. Jadi ketika jiwa kita mulai memimpin, roh kita tunduk, roh kita lemah, saya mau bilang, di titik itulah kita akan jatuh lagi dalam dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang kan, menusuk sampai dalam, sehingga memisahkan jiwa dan roh. Dan ini sakit. Ketika firman Tuhan datang tegur kita, ingatkan kita untuk kita nggak buat dosa, itu seperti jiwa dipisahkan dari roh. Yang artinya jiwanya memimpin roh, itu dipisahkan. Dan itu amat sakit, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak mau kita itu, jiwa kita memimpin kita. Karena ketika jiwa kita memimpin kita, kecenderungan kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau roh yang memimpin kita, roh akan hidup. Nah, di titik itulah firman Tuhan itu menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh kita. Jadi saya mau bilang, ketika firman Tuhan itu menusuk, dia akan memisahkan jiwa dan roh kita, dan itu menyakitkan. Saya tulis gini, harusnya roh lebih kuat dari jiwa, atau roh yang memimpin jiwa. Namun kebanyakan yang terjadi, jiwa yang memimpin roh, sehingga dengan mudah kita jatuh dalam dosa, karena di sana ada kehendak dan keinginan kita. Itu teguran, maka itu ada peperangan antara jiwa dan roh. Nah, ketika terjadi peperangan itu yang menyakitkan, dan itu yang dipisahkan. Itu. Nah, yang kedua, sendi. Yang pertama jiwa dan roh, yang kedua sendi dan sumsum. Nah, ini saya ini firman Tuhan ini luar biasa banget. Dia pisahkan jiwa dan roh, terus dia pisahkan sendi dan sumsum. Coba bayangkan, Bapak Ibu, yang saya tahu sendi itu kan pertemuan antara tulang dan tulang kan. Sumsum itu ada di dalam tulang besar. Jadi bagaimana? Jadi coba bayangkan, ketika sendi dan sumsum dipisahkan, jadi artinya itu harus ada perumukan dulu nih tulang. Udah dipisahin antara tulang satu dan tulang dua, terus tulangnya diremukan lagi supaya sumsumnya keluar. Seperti itulah ketika firman Tuhan itu menusuk dalam. Ketika firman Tuhan itu datang, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memisahkan sendi dan sumsum seperti itu. Sakitnya diremukkan hati kita. Diremukkan hati kita ketika
firman Tuhan itu menegur sama kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang ketiga kalau bahasa Alkitab yang mudah dibaca, firman Tuhan menghakimi pikiran dan perasaan kita. Jadi waktu kita berbuat dosa, kita tahu kan, waktu kita berbuat dosa ini ada perasaan dak-dikduk kan, dak-dikduk. Sebenarnya di titik itu, saya mau bilang, firman Tuhan tuh sedang menghakimi pikiran dan perasaan kita. Itu yang disebut menusuk sampai dalam, sehingga memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi dan sumsum, bahkan menghakimi pikiran dan perasaan kita. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kalau kita sampai di titik itu. Bersyukur ketika kalau hari ini firman Tuhan masih datang sama kita. Karena firman Tuhan bilang begini, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi saya mau bilang begini, ketika firman Tuhan datang menegur kita, ketika kita mau berbuat dosa, itu menyakitkan kita. Itu membuat kita berdarah-darah, itu membuat kita jadi kayaknya kesel. Tapi saya mau bilang, bersyukurlah. Kenapa? Itu tanda kita masih dikasihi Tuhan. Itu tanda Tuhan mengasihi kita banget. Kalau enggak, dibiarin kita, dicuekin. Bodoh amat Tuhan bilang. Tapi karena Tuhan mau, karena Tuhan mengasihi kita, Dia tegur kita, Dia ingatkan kita, meskipun berdarah-darah. Meskipun berdarah-darah, seolah-olah kita ini dihakimi, seolah-olah kita ini dijas gitu kan. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang membuat kita jadi sembuh. Itu yang membuat kita jadi pulih. Itu yang membuat kita jadi sadar. Kesaksian terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kesaksian terakhir yang saya alami lagi. Jadi, sekali lagi ini dalam tahap perenungan saya, sekali lagi dalam merenungkan firman Tuhan ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya dagang kan. Nah, saya dagang di Bango 5. Saya dagang di Bango 5 udah berapa hari. Nah, tiba-tiba suatu hari istri saya dipanggil sama Pak RT. Pak RT bilang gini, nggak boleh dagang di situ. Terus istri saya ngomong sama saya gitu, buset. Nggak boleh dagang di situ, alasannya apa? Karena parkiran penuh. Jadi kalau saya dagang di situ mengganggu parkiran katanya. Saya mau bilang begini, saya ini orang Gang Bango, tinggal di Gang Bango udah 40 tahun. Itu kan masih di Gang Bango. Di situ ada orang dagang juga, saya nggak boleh. Kenapa saya nggak boleh? Jujur, di titik itu tuh, saya orang yang nggak bisa dengan hal kayak gitu. Maksudnya gini, untuk hal-hal yang ketidakadilan kayak gitu, saya suka marah tuh, saya suka kesel. Saya pasti berontak. Bahkan saya bisa maksudnya marah bisa kayak gitu. Ada kesel, ada marah kayak gitu di titik itu kan. Ada masalah, ada marah. Nih apa-apaan nih maksudnya kan? Tuh orang lain boleh dagang, kenapa gue enggak? Terus ini kan masalah parkiran doang. Wah itu berkecamuk di otak saya tuh, berantem di otak saya tuh. Ini di hari-hari ketika saya lagi merenungkan firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, itu berantem di otak saya semua, itu berantem gitu kan. Tiba-tiba Tuhan ingatin saya gini. Tiba-tiba ingatin saya. Waktu itu Pak Gito bawa firman Tuhan tentang kesabaran gitu kan. Itu datang tiba-tiba, mana sabarnya gitu kan. Mana kelemah lembutannya. Terus lu bisa nasihatin orang. Waduh, buset. Jadi apa yang pernah saya ucapkan, entah di Kulkasi, entah di BR, entah di Komsel, itu berbalik semua kepada saya. Itu pahit, saya mau bilang. Itu teguran itu, ingatan itu membuat saya seperti itu bilang, antara jiwa dan saya itu lagi berantem. Antara keegoisan hati saya dan penundukan diri itu lagi berantem. Dan itu pahit banget. Membuat saya seperti itu ya, sendi dan sumsum dipisahkan seperti itu di titik itu kan. Enak aja lo gitu kan. Seperti itu. Dan ketika di titik itu menghakimi hati pikiran saya, benar itu beneran. Tapi tiba-tiba saya teringat firman Tuhan datang lagi sama saya gitu kan. Mana kesabarannya gitu kan. Mana penguasaan dirinya. Terus mana teladannya? Mana maksudnya katanya mau menjadi pengikut Kristus anak Tuhan, mana? Di titik itu akhirnya saya cuma bilang sama istri saya gini, ya udahlah nggak apa-apalah, kan masih ada waktu sebulan, kita nggak pernah tahu, nggak usah ribut. Saya cuma mau bilang, ketika saya ngomong gitu, jangan dikira saya ngomong gampang. Itu ada peperangan dalam hati saya, ada sakit,
ada gegermet gitu kan. Tapi satu hal lagi saya bilang, saya mau belajar taat. Saya mau belajar dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan coba katakan. Dan saya juga tahu hari ini saya lagi merenungkan tentang firman Tuhan pedang roh gitu kan. Dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus alamin. Itu yang seringkali saya ngobrol dengan Pak Wi selalu. Saya ngomong dengan Pak Wi, saya selalu ngomong berdua gitu. Dan itu memang saya selalu alami ketika saya masuk dalam itu kebiasaan saya ya. Jadi entah di Selasa, setiap di Komsel pun, di Kulkasi pun, ketika memang saya harus tugas, saya merenungkan itu tiap hari, day by day, karena saya nggak mau miss, bukan nggak mau miss, saya mau menampilkan apa nih yang mau saya bagikan, dan itu saya rasain gitu. Jadi itulah dia Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ketika dia datang menegur kita, mengingatkan kita, sakit ya, pahit ya, tapi saya mau bilang itu obat. Itu yang membuat kita jadi kuat, yang membuat kita jadi semakin teguh di dalam Tuhan, yang membuat kita semakin mempercayai Tuhan. Dan itu yang tadi saya bilang, anak yang kukasih dia tegur dan aku ajar. Jadi relakan hatimu. Jadi saya mau bilang begini, jadi ketika kita masih ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan, saya mau bilang begini, bersyukurlah. Berterima kasihlah, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Jangan sampai Tuhan udah memalingkan mukanya, Tuhan nggak peduli, firman Tuhan udah nggak pernah datang. Jangan, saya mau bilang, nanti kita akan nyesel, Bapak Ibu, nyesel. Jadi ingat Bapak Ibu kisah Kain dan Habel kan? Kita tahu kan Kain dan Habel. Di situ Tuhan udah peringatin udah peringatin Kain, tapi Kain nggak mau dengar. Hasilnya apa? Dia membunuh Habel, akhirnya dia tercela di mata Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya firman pagi ini saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Firman itu pedang roh. Dia firman Tuhan yang hidup dan kuat. Dia bisa menuntun kita, membimbing kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Cuman kembali respon kita. Pakai firman Tuhan itu ketika mulai ada serangan si iblis, mulai ada intimidasi si iblis, pakai firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena saya mau bilang nggak kuat kita pakai kekuatan kita sendiri. Iblis itu lebih pintar dari kita, lebih tua dari kita, lebih cerdas dari kita. Dia itu lebih berjaga-jaga dari kita. Bahkan Ko Anton bilang begini, iblis itu setia nunggu kita jatuh. Jadi kalau kita nggak pakai firman, kita nggak mungkin menang. Dan ketika firman itu mulai datang menegur kita, ketika kita mulai mau berbuat dosa atau kita dalam dosa, jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan di titik itu, percayalah, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kita akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mungkin sekali lagi pagi ini saya terbatas, Bapak Ibu saudara sekalian, saya terbatas cara saya menyampaikannya karena jujur ini bukan beban ya, buset. Ini perdana buat saya juga pertama kali. Ini beda dengan Komsel, dengan Kulkasi, dengan yang lain. Karena jujur sedikit ada intimidasi juga buat saya. Karena ini kan gimana juga saya bawa bendera GBI Api Kemuliaannya. Jadi kalau saya sedikit belepotan, saya minta maaf dengan segala kekurangan saya. Mungkin saya bisa bagikan biar ini menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, hamba-Mu selesai berbicara, biar Tuhan Roh Kudus yang memberi pengertian, beri buat teman-teman, buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengar, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami selesai ibadah ini, firman itu boleh menjadi rema di hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mempercayakan firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.